Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinova Devinda, mahasiswi farmasi di Institut Sains dan Teknologi Farouk Al-Kamal, Jakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi mata kuliah Teknologi Sediaan Steril dengan dosen pengampu Ibu Yulis Adriana, SSC MFAM. Nah, memasuki materi selanjutnya yaitu preformulasi sediaan parenteral. Nah, apa sih preformulasi itu? Kita masukin untuk definisi, yaitu salah satu tahap dalam proses bidang riset dan pengembangan formula, di mana dilakukannya karakteristik terhadap sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia dari bahan obat dalam rangka mengembangkan untuk sediaan yang aman, efektif, dan stabil. Selanjutnya, penerapan prinsip biofarmasi dalam parameter fisika kimia suatu obat dengan tujuan untuk menghasilkan rancangan pelepasan obat yang optimum. Karakteristik molekul obat merupakan tahapan yang penting dalam fase preformulasi. Selanjutnya ada tujuan preformulasi. Yang pertama, untuk mencapai sebuah respon terapi yang dirancang dari suatu formulasi skala besar ya, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, untuk yang kedua, untuk memastikan kualitas produk, stabilitas kimia dan fisika serta biologinya. Nah, yang ketiga, sebagai pertimbangan bentuk kesediaan obat dan rute pemilih eksipien yang sesuai dengan zat aktif. Nah, untuk sifat fisika kimia bahan obat itu yang pertama rumus molekul atau bobot molekul, yang kedua warna, selanjutnya ada bau, ketiga titik leleh, yang kelima profil thermal analysis, yang keenam potensial hygroskopitas, yang ketiga spektra absorpsi, yang ke-8 kelarutan, dan yang ke-9 stabilitas seperti suhu, pH, cahaya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tadi ada rumus molekul. Nah, rumus molekul ini ada 3 macam lagi, yaitu hidrolisa. Di dalamnya itu seperti ester, amina, tiohalida, dan tioester. Dan yang kedua oksidasi, itu termasuk aldehida, amina, alkohol, fenol. Dan yang ketiga dekarboksilasi. Nah, itu termasuk ada di dalamnya itu dekarboksilasi asam karboksilat dengan rumus kimia RCOOH. Akan terjadi bila R dapat menarik elektron secara kuat, misal fenil. Yang kedua ada warna. Nah, warna ini indikasi senyawa jenuh atau tidak jenuh. Perubahan warna dapat menjadi indikasi stabilitas bahan. Yang ketiga ada bau. Nah, obat kemungkinan mempunyai bau ya, yang terkait dengan keberadaan gugus fungsional yang terdapat dalam molekul obat. Misalnya itu kayak belerang atau bawang putih terkait dengan sulfidanya. Nah, ada kalanya zat sama sekali tidak berbau atau dapat pula berbau residu pelarut. Hal ini penting karena farmakope ada ketentuan maksimal pelarut yang diperbolehkan dalam suatu obat. Keempat, ada ukuran partikel. Bentuk partikel bentuk morf berhubungan dengan kelarutan, stabilitas, bioavailabilitas. Nah, ukuran partikel dan bentuk partikel dapat dianalisa dengan menggunakan evaluasi mikroskop, misalnya scanning elektron mikroskop.
5 ada titik leleh, indikasi awal kemurnian bahan, sebab keberadaan kontaminasi walaupun jumlahnya sangat sedikit cukup untuk mempengaruhi titik leleh. Nah, titik leleh bisa turun, rentan titik leleh bisa melebar. Perubahan titik leleh memungkinkan terjadi transisi polimorfisme atau oksidasi dan lain sebagainya. Yang keenam, profil analisis termal. Nah, sintesis bahan obat sering menggunakan pemanasan sehingga menghasilkan bahan obat dengan profil suhu tertentu, yaitu pelepasan panas atau penyerapan panas. Teknik yang digunakan bisa TDA atau DSC. Peristiwa pelepasan panas atau penyerapan panas tersebut menjadi indikasi adanya perubahan fase, misalnya transisi atau polimorfisme atau sublimasi. Untuk yang ketujuh ada higroskopisitas. Bahan yang sangat higroskopis dapat mempengaruhi sifat fisika kimia obat sehingga mempersulit proses pembuatan sediaan farmasi. Nah, itu memerlukan kondisi tertentu. Suatu senyawa dinyatakan higroskopis jika senyawa tersebut menarik atau mengambil kelembapan dan suhu pada kondisi spesifik dalam jumlah yang signifikan. Yang kedelapan ada spektra absorbansi. Molekul yang strukturnya tidak jenuh dapat mengabsorpsi cahaya pada rentang frekuensi tertentu. Nah, ini untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Derajat ketidakjenuhan yang diikuti dengan keberadaan gugus kromofor akan mempengaruhi jumlah absorpsi, baik sinar UV 9400 sampai 190 nm maupun sinar tampak itu 9800 sampai 4000 nm akan diabsorpsi. Selanjutnya, kelarutan. Penentuan kelarutan penting ya, itu karena yang pertama mempengaruhi bila bioavailabilitas obat. Nah, yang kedua mempengaruhi pada laju pelepasan. Yang ketiga mempengaruhi pada efektivitas terapi. Kelarutan diuji dengan menggunakan berbagai solvent yang digunakan dalam formulasi, diantaranya ada air, polyethylene glikol, propylene glikol, gliserin, sorbitol, etil alkohol, metanol, benzil alkohol, isopropil alkohol, twins, polisorbate, minyak jarak, minyak kacang, minyak wijen, dan buffer berbagai pH. Yang stabilitas terhadap suhu, stabilitas terhadap cahaya, stabilitas terhadap oksigen, stabilitas terhadap pH, dan stabilitas terhadap autoklav. Stabilan bahan obat, ini ada reaksi-reaksi kimia yang mempengaruhi kestabilan bahan obat. Yang pertama, hidrolisis, reaksi hidrolisa, yaitu reaksi penguraian suatu zat oleh cair. Contohnya bahan obat yang mudah mengalami hidrolisa adalah aspirin dan obat-obat golongan antibiotik, misalnya ampicillin, amoxicillin, tetrasiklin. Nah, yang kedua, oksidasi. Pada beberapa bahan obat akan terjadi reaksi oksidasi bila terpapar cahaya terlalu lama, terkena panas, atau bila bereaksi dengan gas oksigen. Yang contohnya iodium, kalium permanganat. Selanjutnya, pedoman dasar untuk pembuatan larutan parenteral. Yang pertama itu pemilihan volume.
small volume parenteral biasanya untuk sekali penggunaan dan disebut bolus. Yang kedua, bila small volume parenteral digunakan untuk dicampur dengan infus, biasanya dibuat lebih pekat atau larutan infus yang untuk mengencerkannya. Nah, pertimbangan pemilihan volume yang harus kita perhatikan, yang pertama rute pemakaian, yang kedua kelarutan, yang ketiga stabilitas. Bila total volume melebihi batas penyuntikan, nah dapat disuntikan di dua tempat. Yang kedua, untuk pemilihan pH yang harus kita perhatikan, yang pertama pH stabilitas, pH kelarutan. Target pH itu nilainya 7,4 sampai dengan pH tubuh. Yang keempat, intramuskuler dan subkutan. Toleransi lebih sempit, yaitu 3 sampai 11. Nah, pH di bawah 3 itu akan menyebabkan rasa sakit dan pelvitis. Nah, pH di atas 9 akan menyebabkan nekrosis pada jaringan. Selanjutnya, yang kelima, buffer dihindari, hanya digunakan bila perubahan pH mempengaruhi kelarutan dan stabilitas secara bermakna. Yang keenam, larutan buffer yang dapat digunakan adalah buffer sitrat dan asetat untuk larutan rendah dan buffer fosfat untuk larutan pH tinggi. Yang ketujuh, kapasitas buffer harus menjadi pertimbangan. Nah, untuk yang ketiga, pertimbangan sterilitas yang harus kita perhatikan, stabilitas terhadap sterilisasi panas basah. Dengan demikian, faktor-faktor lain yang terkait dengan kenaikan suhu dapat dipertimbangkan, misalnya pH. Nah, selanjutnya, preventif dihindari kecuali ada multiple dose. Keempat, pertimbangan tonisitas. Diusahakan sediaan parenteral isotonis. Itu NaCl 0,9% atau osmolaritas 280 sampai 310 osmolitas per liter. Toleransi tonisitas untuk small volume parenteral cukup luas. Untuk materi kali ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.